Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Hari ini hari namanya Memorial Day. Jadi kayak hari kayak peringatan buat inilah para pejuang kasarnya gitu. Hari ini hari libur, tapi di sini beda hari liburnya kayak di Indonesia. Jadi kayak Memorial Day ini libur, terus ada namanya President Day juga, itu libur juga. Tapi liburnya nggak semua orang. Ya, itu bedanya. Ada perbedaan. Jadi kalau yang semua orang libur itu mungkin cuman ada 2 kali, 3, 2, yang pasti 2. Itu Thanksgiving sama Christmas. Maksudnya hari libur yang gue maksud tuh adalah kalau di Indonesia kita refernya namanya tanggal merah. Tanggal merah artinya kalau di kalender itu tanggal merah. Kalau tanggal itu merah misalnya nggak harus hari, udah pasti itu cuma 2 mungkin paling yang pasti banget ya. Itu Thanksgiving nomor 1. Pertama Thanksgiving itu akhir November, dan kedua Natal. Dan mungkin tahun baru juga, tapi tahun baru kayaknya nggak semuanya banget libur. Yang bener pasti libur semuanya tuh 2/10 deh, tapi nggak wajib gitu, nggak wajib. Jadi kayak swasta gitu, mereka nggak wajib kayak di Indonesia. Kalau hari libur tanggal merah yang bener-bener wajib itu cuman 2 hari itu aja, Thanksgiving sama Natal aja yang bener-bener harus libur semua, mau swasta mau pemerintah. Nah, yang sisanya nih yang ada sekitar 10 hari libur nasional itu nggak mesti. Jadi kalau swasta terutama ya, kebanyakan masuk aja terus. Jadi orang Amerika tuh liburnya cuma 2 hari setahun. Maksudnya di luar weekend gitu ya, liburnya cuma itu doang setahun. Gokil. Terus gue bandingin sama di Indonesia, kok banyak banget nih, tiap bentar telepon ada aja hari libur. Kalau gue sih prefer kayak di Indonesia ya, mungkin agak dikurangin, nggak karena gue merasa sekarang kayak terlalu banyak gitu loh sekarang. Soalnya kan kayak misalnya yang hari kejepit gitu juga diliburin biasanya kan, jadinya kayak berasa kok banyak banget libur ya. Ya kalau gue sih senang-senang aja ya, cuman gue mikir emang bagus gitu ya untuk perekonomian lah gitu, kan ekonomi lagi susah. Kalau kebanyakan liburnya gitu, masalahnya juga kalau kebanyakan libur tapi banyak orang aktivitas juga gitu ya, banyak orang belanja, lebih banyak belanja gitu kan, jadi roda ekonominya berputar. Tapi kayaknya orang stagnan aja sekarang gitu kali ya, mungkin dari sisi ekonomi. Kalau gue ngeliat kalau terlalu banyak liburnya membawa dampak yang signifikan banget sih. Misalnya jadi orang tuh pergi semua, tiap liburan pergi ke tempat destinasi wisata, belanja. Masalahnya kan juga kita ya gak usah kayak gue aja deh. Gue juga kalau prefer jalan-jalan tuh backpacking. Walaupun kata jalan ke luar pulau gitu ya, destinasi pulau di luar Pulau Jawa gitu, tetap aja yang itu yang bisa backpacking. Atau ke minimal ASEAN kayak Singapura, Malaysia, tetap aja gue gayanya backpacking, cari yang paling murah gitu, cari yang nggak sehemat-hematnya. Pesawatnya hemat, hotelnya hemat, hostel lebih hemat lagi kali. Jadi nyewa tempat tidur doang malah gitu kalau yang orang model kayak gue ya. Dan gue mikir kayaknya makin banyak kayak gue, karena selain karena emang style, ada juga yang suka. Gue pun juga gak suka. Kalau gue dua-duanya sih gue suka, dan gue suka berhemat. Jadinya ya udah kan, kalau masuk di akal dong. Tapi kan juga sekarang kayaknya banyakan orang tuh ya udah stay di rumah aja biar nggak belanja gitu loh. Nah jadi kan itu artinya kalau makin banyak libur, dari sisi produktivitas berkurang karena kan nggak ada yang kerja. Dari segi konsumsi
konsumerisme gitu kan juga orang nahan. Jadi artinya duitnya ya ditahan aja. Misal libur ya gue di rumah aja lah, gue rebahan aja di rumah, ya kan? Kan kaum rebahan tambah banyak. Gue kaum rebahan karena ya karena emang namanya juga zaman sekarang kan sangat apa ya, normal lah, common lah, orang berusaha berhemat lebih banyak ya. Lain karena berhemat emang gak ada duitnya juga. Ya maksudnya kadang-kadang ada kita lebih, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lagi namanya life happens, mau gimana lagi, life happens sebutannya, ya udah di rumah aja gitu. Jadi makanya gue mikir libur ini, kebanyakan libur di Indonesia apa lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak apa ininya, downside-nya gitu loh gitu. Tapi kalau jujur gue pengennya libur tetap ada lah, at least setiap bulan gitu ya. Kalau gue bilang itu enak sih, jadi orang juga bisa refreshing. Ada orang yang stres kerja kan, atau dapat libur di luar weekend, wah itu juga meningkatkan apa, motivasi, lebih apa, refresh. Perlu juga mental health ya kan, karena kan kita mau kita akui atau enggak, pekerjaan itu kadang kerja, bisnis, semuanya deh perlu ada dikasih break gitu. Enak juga kan kalau ada tahu-tahu berasa libur toh, senang juga, lumayan buat tambah apa, dopamin gitu. Ada sesuatu yang di look forward, bisa manfaatin recharge energi gitu kan, itu bagus. Nah tapi juga kalau terlalu banyak itu lagi gue mikir, karena kalau banyak libur tapi itu bermanfaat untuk perekonomian, ya why not. Tapi kan pertanyaannya, apa udah ada belum nih survei atau data pengukuran terakhir tentang apa sih dampak banyak libur dalam setahun di Indonesia gitu loh, terutama ke perekonomian ya. Nah itu aja deh. Tapi kalau kayak di Amerika, gue nggak terlalu setuju sih kalau libur cuma 2 hari doang. kayak parah banget sih libur, maksudnya cuma 2 hari doang yang boleh. Karena kebanyakan swasta, kalau orang swasta ya gitu mereka pasti ya kan, gue nggak diwajibin sama negara, cuma nih anjuran doang nih hari libur lo kalau mau ngeliburin karyawan lo gitu. Rata-rata kagak ngeliburin. Kalau mereka lembaga pemerintah atau lembaga pendidikan tuh biasanya ya baru mereka libur. Other than that jarang gitu. Jadi gue lebih suka kayak ya jalan tengah lah antara Indonesia sama Amerika gitu. Masih ada libur-liburnya gitu, at least tiap bulan atau tiap 2 bulan. It's a nice time to refresh and recharge. Tapi kalau kebanyakan, menurut gue kalau nggak ada dampak ekonominya, apalagi nggak ada dampak sosialnya gitu, buat apa? Mungkin dampak polusi kali ya, itu mungkin bagusnya di situ. Makanya harusnya orang work from home tuh lebih banyak harusnya, apalagi Jakarta harus deh work from home biar polusi berkurang. Udah deh, nanti gue ngomongin polusi Jakarta untuk next time. Oke, itu dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu.